مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Hadratul muhtamin jamaah salat isya fi dawli salat tarawih wal witir Masjid Assalam Markas Lantamal 4 Markas Komando TNI AL yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini. Allah begitu sayang, begitu cinta kepada kita. Masih memberikan kita napas, masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rasa syukur itu kita bisa selalu aktualisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi hamba Allah yang selalu dan selalu bersyukur nikmat. Salawat dan terima salam tak bosan-bosannya kembali kita kirimkan kepada junjungan kita keribuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam yang mulia ini kita sudah memasuki malam yang ke-22 bulan suci Ramadan. Berarti alhamdulillah ketika kita sehat, mampu, kuat, dengan keimanan, keikhlasan, mengharapkan ridha Allah, berarti puasa kita sudah 21 hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya menyampaikan al-fadilatus salatu tarawih wa fil lailati tsani wa isyrin. Pahala salat tarawih pada malam yang ke-22, maka Allah akan membebaskan kita nanti daripada segala kesusahan, yakni siksaan apa yang terjadi nanti di hari kiamat. Insyaallah mudah-mudahan nanti pelaksanaan salat tarawih kita bisa laksanakan dengan khusyuk wal khudu'. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dipercayakan oleh Persatuan Mubalik Kota Batam, kultum dalam kesempatan ini dengan tema keikhlasan dan kesabaran merupakan suatu ujian. Imam Al-Ghazali menyampaikan kepada kita semua, manusia itu pada hakikatnya mati kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu pun pada hakikatnya binasa kecuali ia mengamalkan ilmunya, dan orang yang mengamalkan ilmunya pun akan binasa kecuali ia ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu sesuatu hal yang kita tidak ungkapkan, terletak dalam lubuk hati yang paling dalam. Saya melakukan itu karena saya ikhlas, saya memberikan infak, bersedekah dan lain sebagainya, saya ikhlas. Berarti Anda tidak ikhlas, karena ikhlas itu tak nampak dia. Maka sesuatu hal betul-betul kita kerjakan karena Allah. Begitu juga halnya dengan ibadah puasa yang kita kerjakan. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena keimanan dan keikhlasan, mengharapkan ridha Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di sini pentingnya ikhlas, ya. Maka ikhlas ini harus kita cari dengan ilmunya, dan ilmu ikhlas itu adalah kita betul-betul semata-mata memang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala.
Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa keikhlasan, semua ibadah yang kita kerjakan semuanya sia-sia. Karena nanti di hari kiamat kita mendatangkan ibadah kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, semuanya dianggap bohong oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda dusta. Anda sholat karena mau dilihat orang, hanya karena perintah gurumu, perintah orang tuamu. Begitu semua ibadah yang lain, semua dianggap dusta, dilemparkan semua amal kita. Maka dari itu, marilah betul-betul kita melaksanakan ibadah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu dengan betul-betul keikhlasan dalam menjalankan agama dengan sebenar-benarnya. Sidang jemaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesabaran. Sabar di dalam Al-Qur'an ada 70 kali Allah mengulang-ulang kata sabar. Di antaranya adalah innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama daripada orang-orang yang bersabar. Allah cinta, Allah sayang kepada kita. Bagaimana Nabi Ayyub alaihissalam diberikan sesuatu ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, dia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulat-ulat yang menempel pada dirinya, dengan kesabarannya ujian diberikan Allah Subhanahu wa taala, dia tiap berzikir kepada Allah, dia tiap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi suatu hikmah dan kemuliaan buat kita semua. Ulat yang jatuh di laut menjadi lintang, menjadi obat. Yang jatuh di darat menjadi lebah, menghasilkan madu. Begitu sekali jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diberikan suatu ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Sirullah, Zatullah, Sifatullah, Wujudullah, Af'alullah. Sirullah, Zatullah, Sifatullah, Wujudullah, Af'alullah. Allahul Kafi, Rabbuna al-Kafi, قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله سر الله ذات الله صفات الله وجود الله أفعال الله سر الله ذات الله صفات الله وجود الله أفعال الله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله سر الله ذات الله صفات الله وجود الله أفعال الله سر الله ذات الله وصفات الله وجود الله أفعال الله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد